Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat bi anna lahum ajran 'azima. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kembali pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali mengkaji tentang apa yang terkandung di dalam Ramadan yang setiap umat Islam harusnya secara individu maupun secara bersama-sama untuk menghidupkan ruh daripada Ramadan ini. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita berusaha untuk menggali apa yang dikandung oleh Ramadan terkait dengan nilai-nilai yang sangat luhur, yang sangat utama, bahkan apalagi seperti saat kita sekarang ini, kita sangat memerlukannya. Oleh karena itu perlu kepekaan, perlu kesensitifan untuk mengkaji tentang Ramadan ini sehingga bisa menjadi warna, menjadi motivasi, menjadi spirit, menjadi pendamping, menjadi pembimbing ya, bagi kepribadian yang tentu setiap kita hendaknya berusaha untuk menjadikan hal itu eksis dalam diri kita. Ikhwatul iman, ada sesuatu yang sekarang ini kita sangat perlukan, yaitu sebenarnya bisa jadi ini dijadikan tema yang terpisah, tetapi karena kita terbatas dengan waktu, sekarang kita sudah berada di 10 malam terakhir. Nah, oleh karena itu sementara nilai yang dikandung oleh Ramadan itu adalah banyak sekali. Kalau saya satu malam satu saja sepertinya masih kurang untuk kita bahas. Oleh karena itu saya berusaha untuk tidak perlu meringkasnya. Nah, malam hari ini saya akan tonjolkan bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang ruh persatuan dan persaudaraan. Persatuan dalam bahasa Arab disebut dengan wahdah, dan upaya untuk mempersatukan umat biasanya disebut dengan tauhidu al-ummah. Upaya untuk menjadikan kaum muslimin berada dalam suatu spirit yang sama, suatu dorongan yang sama, disebut juga dengan tauhidus sufuf. Nah, Ramadan ini ternyata kalau kita mau gali adalah tidak luput dari spirit ini. Jadi, ikhwatul iman, sadarilah oleh kita bahwa Ramadan yang sedang kita nikmati ini sebetulnya mengajarkan kepada kita agar kita bisa bersatu. Ya, tentu kalau bersatu itu ada konsekuensi ya. Bersatu itu ada yang bisa jadi harus turun harga, ada yang kemudian dia harus memaksakan diri untuk menaikkan, sehingga ketemulah dalam suasana di mana semua bisa berjalan. Sebab kalau masing-masing itu adalah ngotot dengan pendirian masing-masing,
maka pastilah tidak akan bersatu. Namanya juga egois ketemu egois, ya bisa jadi susah. Kita sudah bersama, kita sudah bersatu sebetulnya dalam banyak sekali perkara. Allah, Tuhan kita satu. Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah untuk kita sudah satu. Kiblat kita sudah satu. Pedoman kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan ijma' kita sudah satu. Akidah kita insya Allah satu, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi sebenarnya adalah yang lain itu mestinya ada yang dengan penuh kedewasaan bisa untuk toleran, ya, bisa bersatu. Jangan sampai kemudian itu didatangi oleh pihak ketiga yang dia adalah syaitan tentunya, lalu menjadikan persatuan umat Islam itu menjadi terkoyak. Karena dalam satu hadis memang ada ya aba-aba untuk itu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa syaitan itu sudah putus asa untuk disembah ya, di Jazirah Arab. Yang dia ingin selalu upayakan adalah at-tahrish fima bainahum, yaitu adalah bagaimana caranya memprovokasi agar semua mereka umat Islam, umat Muhammad ini adalah tidak bersatu. Memang susah untuk bersatu itu, tetapi minimal kita harus menyadari ya bahwa dulunya kita itu adalah satu. Jadi kalau misalnya kita ingat pada sejarah kita secara kemanusiaannya, umat manusianya, memang kita ini adalah satu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidah." Manusia itu adalah dulunya berada pada umat yang satu, dan itu diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurang dari 3 kali. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, Allah sebutkan juga dalam surat Al-Mu'minun, bahwa terkadang dengan menggunakan kana, ya, terkadang juga menggunakan kata inna, ya. Jadi intinya adalah dulu kita ini adalah satu. Tetapi memang bisa jadi untuk menjadi satu itu adalah tidak mudah. Bahkan kembali juga kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, pastinya semua akan terjadi. Tapi kalau tidak, ya pasti tidak akan terjadi. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau sya'allahu," seandainya Allah berkehendak, "la ja'alahum ummatan wahidah." Allah akan jadikan semua mereka satu umat saja. Jadi itu juga adalah diulang, ya, tidak kurang dari 3 kali. Intinya adalah bahwa ikhwatul iman, mari kita bersama-sama untuk memahami dengan sedalam-dalamnya bahwa Ramadan itu sebetulnya adalah mengajarkan kita untuk berada dalam satu jalan. Misalnya saja kita ingat dengan apa yang berjalan pada bulan Ramadan, dan itu adalah melambangkan bahwa kita satu. Satu adalah tarawih misalnya. Tarawih itu adalah melambangkan bahwa kita sebetulnya bersatu. Dari berbagai rumah, dari berbagai lokasi terkadang itu adalah mendatangi, menghadiri masjid untuk tarawih. Kecuali tentunya sekarang dalam keadaan posisi tidak normal. Tapi biasanya adalah demikian. Sampai ke satu titik dan dia adalah masjid, lalu semuanya adalah mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya juga ada unsur
persatuan juga bahwa dia adalah dipimpin oleh satu imam, dan imam itu adalah tidak boleh untuk diselisihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadikan imam itu untuk diikuti. Artinya adalah bahwa jangan ada yang menyelisihi. Kalau menyelisihi, jangankan menyelisihi sampai mendahului saja, itu adalah Rasulullah SAW ancam untuk bisa jadi Allah rubah surata himar, bahwa penampilannya adalah keledai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, satu tarawih. Kedua adalah mirip ya dengan itu adalah kemudian kita sebut dengan qiyamul lail. Ada juga misalnya i'tikaf. I'tikaf itu adalah juga membuat kita harus ingat dengan bersatu, bahwa satu tekad, satu niat, satu target, sehingga mereka rela meninggalkan anaknya, istrinya, keluarganya, kesibukannya untuk satu, yaitu mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kita adalah mengharap dari Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaan. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah salatu al-Idain, yaitu salat Idul Fitri. Itu juga adalah menunjukkan bahwa kita adalah diajarkan untuk bersatu. Nilainya apa sebetulnya dari semua ibadah itu? Persatuan itu di sana ada karena ada komunikasi, ada koordinasi, ada kerjasama, ada saling memaklumi di situ. Ya, bahkan imam itu adalah dalam menjadi imamnya harus melihat kondisi makmumnya. Ya. Bahkan bisa jadi pada zaman sekarang tarawih itu adalah relatif pendek, karena memang mungkin semakin kesini semakin bahwa umat ini semakin lemah ya. Akhirnya apa? Akhirnya adalah semakin pendek pula. Kalau zaman dulu ya, seperti disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa sholat tarawih itu bisa jadi dalam satu malam sampai dengan 10 juz ya. Itu tarawih. Dan kalau zaman sekarang tentu adalah tidak ada yang mampu. Kalau ada yang mampu mungkin bisa dihitung jari. Nah, imam harus memperhatikan bahwa kalau makmumnya ada syekh, ada yang tua, ada as-saghir, ada anak kecil, ada al-marid, ada yang sakit ya. Ada yang termasuk dzul hajah, orang yang mempunyai kebutuhan, maka itu juga adalah termasuk yang perlu untuk dimaklumi. Dan dalam sholat, dalam ibadah, dalam bulan Ramadan ada unsur keseragaman. Ini barangkali yang bisa kita tampakkan bahwa ini ada sebetulnya persatuan. Kemudian tentang persaudaraan, saya langsung ke urusan persaudaraan, itu juga adalah demikian. Pada bulan Ramadan ini adalah sangat kaya sekali. Ya, misalnya adalah kita diajarkan tentang berderma. Kemudian diajarkan agar kita bersedekah melalui memberi orang berbuka. Dan berikutnya adalah menunaikan zakat fitrah. Dan ini adalah sebetulnya merupakan simbol-simbol bahwa itu sebetulnya dampak daripada persaudaraan. Karena dalam bersaudara itu adalah harus ada kasih sayang, harus ada empati, harus ada peduli, dan berikutnya adalah derma. Nah, ini semua ada ya di dalam bulan Ramadan ya. Ada kasih sayang, ada empati kepada mungkin orang lain, kepada orang yang membutuhkan, apalagi zaman susah di era COVID-19 ini. Lalu berikutnya ada peduli, dan kemudian mengulurkan apa yang kita bisa untuk saudara-saudara kita. Ikhwatul iman, ini sebetulnya adalah bagian dari bukti bahwa kita adalah mencintai ya, bahwa kita adalah bersaudara. Nah, oleh karena itu
Kalau kita mengingat pada persatuan itu adalah sangat diperintahkan oleh al-Islam dan dilarang ya untuk melakukan pecah belah dan bercerai-berai. Allah berfirman misalnya di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kata Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpeganglah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian misalnya bahwa bercerai-berai atau berpecah belah itu malah serupa bukan dengan umat Islam, tapi serupanya dengan orang-orang musyrikin. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jadi jangan, kata Allah, kalian seperti orang-orang musyrik yang dimana mereka itu adalah memecah belah, mencerai-berai ya, ataupun membuat berfirqah-firqah ya, agama mereka. Dan kita disuruh oleh Allah SWT, kalau ada orang yang bertikai, ada orang yang bertengkar, maka kita harus berada di posisi orang yang mendamaikan. Kata Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ada perintah untuk melakukan islah ya. Dan ada ancaman yang termasuk berat sekali ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui salah seorang sahabi bernama Arfajah, kata beliau, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidun yuridu an yashukka asakum au yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang datang kepada kalian dan perkara kalian dalam keadaan bagus-bagus saja, dalam keadaan dipimpin dalam satu orang, atau di sini disebut dengan persatuan itu, kemudian orang ini datang tiba-tiba untuk memecah belah dan mencerai-berai, maka di situ ada kata-kata faqtuluh, maka bunuhlah. Ikhwatul iman rahimani Allah yakum, ini adalah memberi petunjuk kepada kita bahwa persatuan dalam Islam sangat diusung ya, sebagaimana juga persaudaraan. Persaudaraan itu adalah bagian dari identitas iman. Kalau kita beriman, maka kita mesti harus bersaudara, terutama sesama orang-orang yang beriman. Tadi dalam ayat yang saya bacakan, kata Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Artinya adalah bahwa keimanan harus berbuah ukhuwah. Kemudian di dalam ayat yang lain misalnya bahwa orang yang beriman itu mesti mencintai saudaranya. Artinya adalah bersaudara itu berdampak kepada poin berikutnya, yaitu mencintai. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kepada Allah SWT sampai dengan dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita bersaudara ya. Kata Allah, iyyakum wadhann fa inna dhanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, kunu di akhir, jadilah kalian saudara-saudara. Artinya orang-orang yang satu sama lain bersaudara dengan yang lainnya. Ikhwatul iman, bersaudara itu adalah menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai dengan kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian bersama-sama mencinta sesama saudara kalian. Lalu kemudian kata Rasul, adullukum idza ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum.
Mau tidak? Ya, aku tunjukkan terhadap sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Lalu ditunjukkan oleh Rasul, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ikhwatul iman rahimani Allah yakum, tegas ya bahwa dalam Islam itu adalah menyuruh agar kita untuk bersatu, agar kita bersaudara, ya. Dan itu tidak memandang siapa dia, keturunan dari mana, asal dari mana, warna kulitnya apa, status ekonominya seperti apa, status sosialnya seperti apa. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia adalah bersaudara. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa di dalam Ramadan itu sebenarnya adalah ada simbol-simbol yang merupakan bahwa kita diajarkan oleh bulan Ramadan, melalui bulan Ramadan, bahwa kita adalah harusnya kaum muslimin bersatu, harusnya kaum muslimin adalah bersaudara, maka semestinya kita bisa menghidupkan itu. Caranya bagaimana? Agar kita adalah bersaudara, maka harusnya kita satu, mengenali setiap saudara kita, siapa yang terdekat dengan kita, tidak boleh kita tidak tahu. Kedua, mengadakan silaturahmi, ya, bahwa tidak boleh putus silaturahmi, karena putus silaturahmi akan menyebabkan bisa jadi menjadi renggang dan akhirnya ukhuwah menjadi terputus. Dan berikutnya adalah harusnya menyelenggarakan gerakan sosial untuk peduli terhadap saudara kita, terhadap sesama manusia. Nah, kalau ini adalah hidup, maka sebetulnya adalah persaudaraan itu akan semakin kokoh, akan semakin membaik, dan tentu adalah semakin akan terdukung untuk menjadi terwujudnya persatuan. Adapun tentang masalah bagaimana agar umat itu adalah bisa bersatu, ya antara lain misalnya adalah harus sering komunikasi. Apakah antar individu ataukah antar lembaga, antar organisasi, walaupun berbeda harus ada komunikasi sehingga bisa mencairkan ya hal-hal tertentu yang bisa mengancam persatuan umat. Nah, karena itu yang pertama adalah komunikasi. Kedua adalah ada unsur musyawarah. Kalau ada sesuatu, kita cari jalan keluar bersama sehingga umat ini adalah organisasi dan lembaga itu sebetulnya adalah wasilah, bukan tujuan. Nah, karena itu maka umat hendaknya bisa dipersatukan walaupun lembaganya berbeda, karena tidak mungkin orang dipaksa untuk menjadi satu organisasi, tetapi bisa jadi adalah organisasinya beda tetapi mereka sama menuju satu titik yang sama, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah harus ada usaha untuk kerjasama. Ya, kalau ada kerjasama, maka dengan kerjasama itu adalah menjadi bersatu, menjadi solid. Nah, akhirnya adalah kekuatan lah yang akan terjadi. Dan berikutnya adalah tentu ketika mungkin kita bekerja sama, itu adalah harus diikuti berikutnya itu dengan namanya adalah koordinasi. Kalau sudah koordinasi terjadi, maka semua adalah saling tersangkut, semua adalah saling terhubungkan, dan akhirnya akan terjadi sinergitas yang baik dalam umat ini, sehingga tentu akan menjadikan umat ini bersatu. Ada hal yang harus dihindari agar persaudaraan dan persatuan itu adalah harus terjaga. Nah, kalau ingin terjaga, ingin tumbuh dengan baik, maka semestinya yang pertama adalah hindarkan apa yang disebut dengan buruk sangka. Jangan ada buruk sangka, kalau apa-apa segera klarifikasi, benarkah? Nah, kalau misalnya benar, maka bagaimana solusinya? Kalau tidak benar, berarti sudah clear dengan sendirinya bahwa beritanya tidak benar. Kedua, tidak boleh ada iri, tidak boleh ada dengki, karena iri dan dengki itu akan merujuk kepada adanya ya langkah-langkah, ada makar, ada keinginan supaya saudaranya itu adalah tidak mendapatkan sesuatu yang semestinya.
Berikutnya adalah ada kekhawatiran, ada kewaspadaan agar tidak diupayakan terus-menerus untuk pecah di dalam umat ini. Karena bisa jadi ada konspirasi untuk supaya umat ini menjadi bercerai-berai. Ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, kembali kepada bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu adalah memberikan kepada kita inspirasi agar umat Islam terbiasa bersatu, agar umat Islam terbiasa untuk tumbuh persaudaraannya, sehingga semestinya dari mulai bulan Ramadan dan berikutnya adalah bulan Syawal dan seterusnya, kaum muslimin menjadi umat yang bersatu dan umat yang bersaudara. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, inilah nilai yang termasuk mahal ya harganya, tetapi ada sebetulnya di dalam bulan Ramadan. Tinggal kita adalah harus berusaha untuk menumbuhkan kemauan ini, sehingga umat ini adalah akan insya Allah biiznillah bisa untuk bersatu dan bisa untuk bersaudara. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga mempersatukan umat Islam, mempersaudarakan kaum muslimin sehingga semakin kokoh dan semakin kuat. Dan apalagi ketika menghadapi berbagai tantangan, kalau kita adalah bersatu, maka insya Allah Ta'ala Allah akan bersama kita. Karena Allah SWT di dalam hadis dijelaskan, kata Allah, yadullahi ma'al jamaah. Demikian dari saya untuk malam hari ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat atau ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.